Halo teman-teman semua, selamat datang pada pertemuan ke-11 Manajemen Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini tentunya dalam bidang pariwisata. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penilaian prestasi kerja. Apa sih penilaian prestasi kerja dalam manajemen sumber daya manusia? Kita lihat ya. Baik, nah ini adalah pengertian penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku dan prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa penilaian prestasi kerja ini sangat penting sekali teman-teman. Ini adalah salah satu dasar motivasi bagi karyawan ketika pekerjaannya dinilai oleh atasan. Bayangkan ketika teman-teman sepanjang bekerja itu tidak pernah dinilai oleh atasan. Mungkin teman-teman tidak tahu apakah kinerja teman-teman baik atau kinerja teman-teman sedang atau kinerja teman-teman ternyata buruk. Baik, penilaian kerja atau performance appraisal berbeda dengan penilaian pekerjaan atau job evaluation. Jadi biasanya penilaian kerja itu menilai pekerjaan kita. Jadi apakah kita menilainya baik atau tidak, atau mereka punya poin-poin tersendiri biasanya. Dan kalau evaluasi, biasanya pekerjaan kita akan dievaluasi. Baik, beberapa indikator prestasi kerja. Yang pertama, merupakan evaluasi terhadap perilaku, prestasi kerja, dan potensi pengembangan yang telah dilakukan. Nah, kemudian merupakan suatu proses estimasi dan menentukan nilai keberhasilan pelaksanaan tugas pada para karyawan. Yang ketiga, membandingkan realisasi nyata dengan standar yang dicapai karyawan. Yang keempat, dilaksanakan oleh pimpinan kepada bawahan. Yang kelima, hasilnya untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Jadi dari perilaku-perilaku kita, penilaian potensi pengembangan, kemudian nilai keberhasilan pelaksanaan tugas, kemudian dari realisasi nyata dengan standarnya, apakah memang apa yang ditargetkan itu tercapai atau tidak, kemudian dinilai oleh atasan kita layak atau mampu, itu menjadi salah satu dasar untuk penentuan kebijakan selanjutnya. Apakah dengan prestasi tersebut, nilai yang baik tersebut akan dilakukan promosi terhadap kita atau tidak. Nah, itu sangat penting dalam sebuah manajemen sumber daya manusia. Manfaat dan tujuan penilaian prestasi kerja. Oke, manfaatnya ada dua, bagi karyawan dan bagi organisasi. Bagi karyawan, penilaian berguna sebagai feedback tentang kemampuan, kekurangan, potensi yang berguna untuk menentukan jalur, rencana dalam pengembangan karir. Jadi terkadang teman-teman, kita tidak bisa menilai pekerjaan kita sendiri. Artinya kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Wah, saya ini bekerja dengan sangat baik. Terkadang kita membutuhkan penilaian dari orang lain untuk menilai apakah sebenarnya kita bekerja dengan baik atau tidak, tepat atau tidak, cepat atau lambat. Nah, itu tergantung dari penilaian prestasi kerja. Nah, teman-teman nggak usah khawatir bahwa mungkin ada beberapa yang bersifat subjektif dalam menilai prestasi kerja teman-teman. Itu biasa di dalam sebuah perusahaan. Tetapi biasanya perusahaan yang baik akan menempatkan HRD yang objektif untuk menilai prestasi kerja setiap karyawan. Nah, kemudian bagi organisasi, bermanfaat untuk pengambilan keputusan seperti kebutuhan program pelatihan, rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, sistem imbalan, dan keseluruhan proses SDM secara efektif. Kemudian, tujuan penilaian prestasi kerja untuk menghasilkan informasi yang akurat dan valid berkenaan dengan perilaku dan kinerja anggota organisasi. Tujuan penilaian kerja tidak lain adalah untuk evaluasi dan pengembangan. Baik, nah di sini ada metode penilaian kinerja karyawan. Pada dasarnya penilaian kinerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, penilaian secara kebetulan. Biasanya ini akan dilakukan secara mendadak atau tiba-tiba atau diam-diam. Nah, jadi secara kebetulan. Nah, ini kita harus hati-hati sekali karena penilaian ini tidak terencana. Nah, kemudian metode tradisional yang sistematis yang mengukur karakteristik karyawan, sumbangan karyawan kepada organisasi atau keduanya, dapat digunakan untuk menghindari judgement sesaat, memungkinkan dilakukannya perbandingan, dapat menopang berbagai keputusan dalam bidang personalia, serta digunakan untuk mendorong dan memimpin pengembangan karyawan. Kemudian yang ketiga, penilaian yang berdasarkan pada tujuan bersama dengan menggunakan manajemen berdasarkan sasaran atau MBS.
Baik, itu tadi adalah metode penilaian pekerjaan karyawan ya. Jadi teman-teman harus paham ada 3 hal. Nah, ini teman-teman bisa pelajari penilaian sistematis yang tradisional seperti ini. Nah, ini ada rumusnya. Jadi N itu adalah jumlah karyawan yang diperbandingkan, jumlah pembandingnya N kurang dalam kurung N kurang N1 per 2. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat di sini nanti parameternya dari sini. Nah, kemudian skala grafik scale-nya, baik tidaknya pekerjaan seorang karyawan dinilai berdasarkan faktor yang dianggap penting, misalnya kurang, cukup, atau baik sekali. Mungkin teman-teman bisa sering ya mengetahui ini, apakah teman-teman dinilai kurang, cukup, atau baik sekali. Nah, ini adalah grafik scale-nya. Kemudian kalau berdasarkan manajemen by objektif atau MBO, instrumen ini mengkombinasikan antara pengembangan dan evaluasi. Langkah-langkahnya biasanya menentukan sasaran dan tujuan utama organisasi itu apa. Jadi kita harus tahu juga apa sebenarnya tujuan dari perusahaan itu supaya nyambung nggak dengan penilaian kinerja suatu karyawan seperti itu. Kemudian menentukan sasaran dan tujuan untuk masing-masing karyawan atau departemen. Kemudian memantau perkembangan pelaksanaan dan kinerja karyawan. Kemudian mengevaluasi kinerja, memberikan feedback, dan yang terakhir memberikan penghargaan pada karyawan yang mencapai sasaran. Ini adalah salah satu caranya. Nah, apa saja sih sebenarnya penilaian dan unsur-unsur yang dinilai? Standar penilaian secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tangible standard dan yang kedua ada intangible standard. Jadi biasanya kalau tangible standard itu bisa dilihat ya, kita bisa melihatnya biasanya standar kualitas, kuantitas, dan waktu. Jadi penilaiannya itu terlihat dalam arti mungkin dari secara KPI. Dengan realisasi KPI itu bisa dinilai. Jadi ada yang bisa kita lihat. Sedangkan kalau intangible itu biasanya tidak terlihat tetapi memang kita rasakan. Contohnya kayak perilaku, loyalitas, kemudian partisipasi dan dedikasi. Nah, ini kan kita tidak bisa melihat ya secara langsung seperti itu, bentuk pekerjaannya seperti apa. Kalau tangible itu kan biasanya kita bisa melihat kan, misalnya pekerjaannya selesai dalam bentuk dia membuat file tepat waktu, dari waktu yang ditentukan dia bisa menyelesaikan dengan tepat waktu. Tetapi kalau intangible tidak bisa. Itu biasanya bisa dirasakan oleh atasan-atasan atau user yang menggunakan karyawan tersebut. Nah, kemudian atau apa saja unsur-unsur yang dinilai? Yang pertama ada kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, disiplin, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, kepribadian, prakarsa, kecakapan, dan tanggung jawab. Nah, ini adalah 6 kunci sukses melaksanakan evaluasi kinerja. Yang pertama tentu saja fokus pada perilaku, bukan pada orangnya. Jadi kita harus adil ya. Jangan sampai kita melakukan evaluasi kinerja tetapi kita fokus pada orangnya. Kita nggak suka sama orang ini, kita iri dengan orang ini, kemudian kita mengevaluasi kinerjanya buruk seperti itu. Bukan seperti itu ya teman-teman, tetapi kita harus objektif. Kemudian mencoba untuk tidak dipengaruhi oleh perbedaan status. Nah, ini juga sangat penting. Hindari melakukan kesalahan-kesalahan penilaian. Jangan sampai kita salah menilai atau mengevaluasi kinerja seseorang karena itu akan fatal akibatnya. Kemudian menjadi pendengar yang aktif, mencari berbagai sumber informasi kinerja karyawan. Semakin banyak sumber, semakin valid data yang diperoleh. Kemudian ingat bahwa evaluasi kinerja adalah proses yang berkelanjutan. Jadi teman-teman nggak bisa sifatnya hanya pada saat itu saja. Jadi biasanya evaluasi ini juga tidak dilaksanakan secara formal karena sifatnya adalah terus-menerus. Karena tidak mungkin evaluasi itu hanya dilakukan satu kali. Nah, baik teman-teman, demikian adalah penjelasan singkat saya tentang materi pertemuan hari ini. Semoga teman-teman dapat mengerti. Tapi jika teman-teman kurang memahami, saya menyediakan referensi atau sumber-sumber yang dapat teman-teman gali sebagai salah satu sumber belajar. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya ucapkan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.